Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Putra Alfrido Simanjuntak dengan NIM 164255342 dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Saya dari kelompok 10 dan anggota-anggota saya yaitu Ayuma, Nathanael, Joshua, Gerhard, dan juga Satya. Di sini kami mengambil judul yaitu pengaruh praktik operasional tambang Raja Ampat terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Nah, kemudian kita mulai dari slide selanjutnya. Nah, paradoks Raja Ampat, konservasi vs eksploitasi. Nah, mengapa kami mengangkat topik ini dalam proyek ini? Nah, seperti yang kita tahu, Raja Ampat itu dikenal dengan keanekaragaman hayati lautnya. Ini merupakan aset yang sangat penting bagi Indonesia. Namun, di balik itu semua, terdapat ancaman yang datang dari isu-isu saat ini, yaitu melalui pertambangan. Nah, di satu sisi kita ingin menjaga keanekaragaman tersebut, tapi di satu sisi yang lain, negara ingin menciptakan aset negara yang dapat menambah devisa-devisa negara, sehingga aktivitas ekstraktif ini membawa ancaman yang serius bagi ekosistem yang sensitif dan juga masyarakat yang bergantung pada alam di situ. Oleh karena itu, penelitian ini cukup penting menurut saya, melihat apakah keuntungan ekonomi sebanding dengan risiko kerusakan yang terjadi di sekitar Raja Ampat tersebut. Kemudian kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu fokus penelitian. Jadi fokus penelitian kami ini dimulai dari rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak operasional tambang terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas pengawasan pemerintah terhadap standar operasi tambang. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara tata kelola tambang dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian ada tujuan dari proyek kami ini ada 3. Mendeskripsikan bagaimana praktik operasional perusahaan tambang Raja Ampat mempengaruhi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat lokal berdasarkan hasil kajian literatur. Kemudian menganalisis efektivitas pengelolaan dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian dan sumber literatur yang relevan. Kemudian yang ketiga, menguraikan hubungan antara tata kelola operasional tambang dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sintesis temuan penelitian terdahulu. Nah, kita lanjut metode dan ruang lingkup. Jadi metode yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Nah, di mana melalui deskriptif kualitatif ini kami mengambil berbagai kajian atau berbagai informasi dari berita-berita yang terjadi saat ini, kemudian dari jurnal-jurnal yang ada, kemudian dari berita-berita pemerintah, dan juga ada dari laman-laman berita yang ada saat ini. Kemudian ada batasan-batasan atau ruang lingkup, yaitu jadi kami hanya fokus pada daratan Raja Ampat dan juga pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Seperti yang saya katakan tadi, kami mengambil kajian dari jurnal-jurnal yang ada, sehingga kami tidak melakukan pengambilan data primer lapangan atau uji lab survei secara langsung. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Dampak ganda kerusakan ekologis dan juga guncangan sosial. Jadi di sini ada 4 poin penting dari pembahasan yang ini. Kemudian yang pertama itu degradasi lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, aktivitas pembukaan lahan dan pembuangan limbah dari tambang ini telah menyebabkan sedimentasi yang cukup parah dan juga pencemaran air yang menurut saya parah sih. Hal ini menghancurkan habitat vital seperti terumbu karang dan juga hutan mangrove yang ada di situ.
Kemudian ada ekonomi lokal yang terpukul. Eh, karena tadi alamnya rusak, sehingga mata pencaharian dari masyarakat yang ada di situ seperti nelayan, pekebun, petani itu eh, menjadi kurang lah, sehingga pendapatan masyarakat itu menurunnya cukup drastis. Tidak hanya soal uang, dari konflik dan perubahan sosial, kehadiran tambang ini memunculkan konflik-konflik dari masyarakat yang ada di situ. Ada yang pro terhadap hal tersebut, tapi ada yang kontra juga terhadap hal tersebut. Ada juga yang rebutan lahan di sekitar itu. Juga perubahan yang terjadi di sosial tersebut, eh, masyarakat tersebut jadi lebih konsumtif, disertai juga kesehatan yang rentan akibat dari polusi-polusi yang terjadi akibat tambang-tambang tersebut. Kemudian ada tantangan regulasi dan pengawasan. Seperti yang kita lihat pada slide ini, pemerintah telah menetapkan regulasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang dimana dari undang-undang ini melarang penambangan mineral di pulau-pulau kecil yang dapat merusak lingkungan. Nah, dari isu presiden ini, pemerintah juga sudah mencabut 4 izin tambang nikel yang ada di Raja Ampat pada Juni yang lalu. Namun, di sini letak kesalahannya. Pemerintah telah mencabut 4 izin yang ada di Raja Ampat, tapi ada satu kontroversi, yaitu pada PT Gat Nikel. Nah, hanya karena PT ini merupakan eh, anak BUMN yang merupakan aset negara, sehingga menimbulkan berbagai kritik dari berbagai netizen. Kemudian keberadaan dokumen AMDAL dari isu-isu ini tidak menjamin pelaksanaan di lapangan. Kemudian ada tata kelola dan tambang kesejahteraan. Nah, dari yang seperti yang kita lihat ada 3 poin utama, yaitu dari sisi ekonomi, dan dampak lingkungan terhadap ekonomi warga. Faktanya, tata kelola lingkungan belum maksimal menyebabkan sedimentasi lumpur ke laut. Akibatnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, nelayan pun sulit mencari ikan untuk mencari mata keuangannya begitu. Kemudian konflik sosial sengketa lahan, kurangnya transparansi dan mekanisme dialog efektif memicu lingkungan horizontal antara warga desa. Kemudian pergeseran hubungan pola hidup, maksudnya efektivitas tanpa pendampingan sosial yang kuat mengubah struktur sosial masyarakat yang ada di sini. Kita lanjut kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kami ambil ada 3 poin, yaitu operasional tambang menyebabkan kerusakan pesisir, sedimentasi dan konflik sosial yang mengganggu mata pencarian tradisional. Juga ada implementasi Undang-Undang PWP 3K belum konsisten, masih ada perbedaan mengenal izin tambang di pulau kecil. Kesejahteraan masyarakat terganggu ketika tata kelola perusahaan gagal memitigasi risiko dengan konflik. Kemudian saran yang kami berikan kepada pemerintah, yaitu harusnya pemerintah dapat memperkuat pengawasan secara real time dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian perusahaan dapat menerapkan good mining practice, transparansi data lingkungan, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Karena yang seperti yang kita tahu, kekayaan suatu negara itu tidak dilihat dari seberapa banyak mineral yang dikeruk, tetapi dari bagaimana negara tersebut dapat menjaga alamnya untuk
generasi-generasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.